Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Salam soleha, Alhamdulillah kita sudah memasuki pelajaran yang ke-6 ya, dari pendidikan agama Islam ya, dalam buku paket pendidikan agama Islam, atau ada di halaman yang ke-27. Langsung saja ya. Pada pelajaran ke-6 ini ya kita akan mempelajari tentang adab, seputar adab, itu baik adab di rumah, sekolah maupun di masjid ya. Penting sekali buat kita ya. Kita ya dalam pembelajaran itu kita ada pelajaran akidah, ada pelajaran fikih ya, ada pelajaran sirah, ada pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran membaca Al-Quran ya, atau halaqah tahfiz. Nah, ini hal yang patut untuk kita pelajari bersama, yaitu selain pelajaran-pelajaran tadi, yaitu kita mempelajari tentang adab ya, karena adab ini sangat penting ya, karena para salaf dahulu mereka nahnu nata'allamal adab, kami mempelajari adab qabla an nata'allamal ilm, sebelum kami mempelajari ilmu. Jadi tentunya nanti ilmu itu akan sangat sempurna jika dihiasi dengan akhlak atau adab yang agung, akhlak atau adab yang mulia ya. Karena itu kita mempelajari hal yang amat sangat penting bagian dari agama kita ini ya. Langsung saja kita masuk ke adab yang pertama, yaitu adab ketika di rumah ya. Soleh dan soleha, nah tentunya kita tidak lepas ya dari kegiatan kita yang ada di rumah ya, kegiatan kita yang ada di sekitar rumah. Maka kita pun harus memperhatikan adab-adab ini ketika kita di rumah ya. Yang pertama, kita harus menghormati, mentaati ya, dan berbakti kepada kedua orang tua kita ya, kepada umi dan abi, karena keduanya lah yang telah membesarkan kita, keduanya yang telah mendidik kita, menyayangi kita ya, sampai kita seperti ini ya. Insyaallah kita harus bersyukur kepada Allah memiliki orang tua yang sayang kepada kita ya. Maka tentunya dalam rangka kita membalas kebaikan mereka ya, kita harus berbakti kepada keduanya. Kita mentaati perintahnya selama tidak bermaksiat kepada Allah ya. Jika orang tua kita menyuruh kita ya, kita laksanakan perintah tersebut ya. Yang kedua, membantu kedua orang tua ya, membantu kedua orang tua di rumah. Ayo, siapa di sini soleh dan soleha yang sering atau senang membantu umi atau abinya di rumah ya? Insyaallah ini merupakan pahala yang akan besar ya bagi orang yang membantu kedua orang tuanya, karena ini bagian dari berbakti kepada keduanya juga ya, bagian dari berbakti kepada keduanya. Adapun lawannya adalah al-uquq, yaitu durhaka, dosa besar. Maka orang yang berbakti akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian menjaga suasana rumah dengan cara memperbanyak ibadah. Artinya selain rumah itu kita bersihkan ya, kita jadikan rumah itu tempat yang nyaman untuk istirahat, untuk kita belajar, atau untuk kita saat kita berkumpul bersama keluarga. Maka kita pun harus menghiasi rumah kita dengan memperbanyak ibadah, bukan cuma hiasan-hiasan ada di dinding dan lain sebagainya, tapi hiasi rumah kita dengan ibadah. Salah satunya dengan kita membaca Al-Quran ya, kita sholat sunnah ya, atau sholat wajib bagi yang akhwat itu kan. Dan kebaikan-kebaikan lain kita hidupkan di dalam rumah kita, ya. Ada sebuah hadis mengatakan nawiru buyutakum ya, sinarilah rumah kalian dengan Al-Quran ya, dengan Al-Quran. Apalagi dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Nabi bersabda, fa inna syaitan yanfir minal bait alladzi tuqra fihi suratul baqarah, bahwasanya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah ya. Insyaallah kalau kita rumah kita dibacakan Al-Quran ya, kita akan hati kita tenang, rumah kita tenang, kemudian syaitan pun lari dari rumah tersebut. Kemudian merawat dan membersihkan bagian dalam maupun luar rumah serta merapikannya ya. Kita biasakan hidup bersih ya, hidup rapi ya, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Jika ada
hal-hal yang menurut kalian itu bukan pada tempatnya, meletakkan benda bukan pada tempatnya, maka kita letakkan pada tempatnya ya. Tidak mesti umi atau abi kita yang merapikan. Soleh dan soleha bisa lakukan itu ya, lakukan itu. Kemudian adab yang lainnya, ketika soleha mau keluar rumah maka harus izin atau pamit kepada kedua orang tua ya, izin atau pamit kepada kedua orang tua. Jangan langsung pergi, nanti umi abinya akan merasa khawatir nyariin kok tidak ada tiba-tiba ya. Kita pamit, kita izin kepada orang tua, umi abi saya ingin berkunjung ke rumah teman saya, atau saya ingin ke suatu tempat ya, maka apakah umi abi kita mengizinkan atau tidak. Kalau mengizinkan silakan, kalau tidak jangan memaksa ya. Tentu ketika orang tua melarang kita, yaitu kebaikan buat kalian ya, soleh dan soleha. Kemudian bila masuk rumah hendaknya mengucapkan salam, jangan langsung nyelonong ya, ucapkan salam ya, ucapkan salam. Dan juga ada doanya ya, ada doanya seperti yang ada di buku di halaman 28. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna ya. Atau membaca bismillah juga sudah cukup ya, baca bismillah. Juga mengucapkan salam ya, ucapkan salam yang benar ya, assalamualaikum bukan assalamualaikum ya. Nah, ini tidak tepat, tapi salam yang benar ya. Kemudian tidak boleh masuk ke rumah orang lain kecuali dengan izin. Nah, kadang seorang itu karena asik main ya dengan teman, kemudian tiba-tiba langsung masuk ke rumah temannya, belum izin sama temannya, belum mengucapkan salam ya. Ini perbuatan yang tidak terpuji soleh dan soleha. Ketika kita bermain ya, ingin berkunjung ke rumah teman, pastikan kita sudah mengucapkan salam, pastikan kita sudah diberi izin untuk masuk, maka kita boleh masuk. Kemudian boleh mencium kedua tangan orang tua ketika hendak pergi atau pulang. Kita pamitan, kita cium kedua tangan orang tua, maka ini tidak mengapa, merupakan perkara yang baik ya. Kemudian ketika kita keluar rumah ya, kita jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah ya. Dengan nama Allah aku serahkan diri kepada Allah ya, tiada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah ya. Maka insya Allah kita dijaga oleh Allah dari berbagai macam keburukan ya, insya Allah. Maka hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan ya, soleh dan soleha. Kemudian ketika di luar rumah kita harus juga memperhatikan aturan-aturan syariat ya. Keluar rumah dengan menggunakan pakaian yang menutupi aurat ya. Kemudian kita harus menjaga lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan misalkan ya. Dan juga ketika di luar ya, kita harus bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita melihat hal-hal yang tidak pantas, misalnya ada teman kita membuang sampah sembarangan ya, kita ingatkan ya, kita ingatkan. Kemudian di antara hal yang lain itu adab kita ketika di sekolah ya, ketika di sekolah tempat kita belajar ya. Walaupun di masa pandemi ini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran langsung di sekolah ya, mudah-mudahan dengan ini juga bisa kita menjadikan sarana untuk mendapatkan ilmu ya. Di sana ada yang pertama adab kepada guru ya. Tentu kalau di rumah kita punya orang tua, umi dan abi ya. Adapun di sekolah kita punya guru. Nah, orang tua kita lah, guru lah sebagai orang tua kita di sekolah, yang harus kita hormati juga, Kemudian nasihat-nasihatnya kita dengarkan ya. Ini merupakan adab ya. Ini merupakan adab. Maka ada sebuah ungkapan ya, akrim ustadzaka ya, hormatilah guru-guru kalian, hormatilah gurumu. Maka dengan menghormati guru ya, dengan mencintai guru, mendoakan guru ya, patuh dalam rangka ketaatan ya tentunya ya kepada guru, ini hal yang positif ya. Kemudian ketika bertemu kita tidak lupa untuk mengucapkan salam kepada siapapun, bukan hanya guru, teman, tetangga, saudara ya. Ketika bertemu ya ucapkan salam ya. Kemudian bersalam jika bertemu kepada guru kita ya, bersalaman ya. Kita saling mengucapkan salam, kita pun dianjurkan untuk bersalaman ya. Kemudian ketika berbicara dengan guru, perhatikan, karena guru kan tentu usianya jauh di atas soleh dan soleha ya, maka bicaranya tidak disamakan dengan soleh dan soleha bicara kepada teman-teman ya.
misalnya tidak bersuara keras ya, atau sangat kecil suaranya, ya nggak kedengeran kalau seperti itu ya. Jadi harus baik pembicaraannya dan juga sopan gitu kan. Kemudian ada di antara yang lain adalah menaati dalam hal yang baik. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi SAW. Sesungguhnya ketaatan itu hanya ada pada hal-hal yang baik saja. Kalau gurunya memerintahkan yang nggak baik, ya nggak usah ditiru gitu kan. Bahkan harus diingatkan, diingatkan ya. Kemudian menengoknya ketika guru tersebut sakit, ya dianjurkan untuk menengok. Akan tetapi pada masa pandemi seperti ini ya, cukup mendoakan saja ya, mendoakan guru kita yang sedang sakit ya. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita ya, semuanya dalam keadaan sehat. Yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sekolah juga kita tentunya punya teman ya, maka ini perhatikan adab kita kepada teman kita. Sama, yang pertama kita harus mengucapkan salam ketika bertemu ya, bersalaman ketika bertemu dengan teman ya. Kemudian apabila teman kita berbuat salah, kita maafkan ya, kita maafkan, kita beri maaf kepada teman kita. Kemudian kita harus berbuat baik, saling tolong menolong kepada teman kita ya. Karena ada sebuah ungkapan, awin akhaka mastata'ta, tolonglah saudaramu semampumu ya. Tolonglah saudaramu semampumu ya. Ketika teman kita kita lihat dalam keadaan kesulitan, ya kita bantu dia, kita bantu dia. Kemudian saling menghormati dan menghargai ya, kita harus saling menghormati dan menghargai teman kita walaupun mungkin usianya lebih muda dari kita ya, kita harus menghormati juga. Kemudian berikutnya adalah adab ketika di masjid. Nah ini dia ya, tentu masjid berbeda tempat dengan rumah atau sekolah ya. Ini masjid suatu tempat yang memang dibangun untuk di dalamnya beribadah kepada Allah ya. Siapa di sini yang senang ke masjid ya? Mudah-mudahan kita semua ya memiliki kecintaan kepada satu tempat ini, itu masjid ya. Kalau di masjid hati kita merasa tenang, nyaman ya, Masya Allah. Itu merupakan keimanan ya, merupakan rezeki dari Allah yang patut kita syukuri. Untuk di masjid ini pun ada adabnya juga ya. Yang pertama adalah kita pastikan badan pakaian kita bersih ya, tidak ada najis ya, bersih pakaian kita, kemudian badan kita bersih. Kemudian masuk masjid itu mendahulukan kaki kanan ya, dan juga membaca doa Bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, atau boleh Allahumma ftahli abwaaba rahmatik saja juga boleh ya. Dahulukan dahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid. Kemudian ketika di dalam masjid kita tidak langsung duduk sholat tahiyatul masjid ya. Ketika misalnya ada kajian atau ada pertemuan atau ada halaqah ya di masjid, maka ketika kita masuk masjid pastikan kita sudah berwudu dulu, kemudian kita baca doa dan kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat ya, penghormatan kepada masjid. Idza dakhal ahadukum fala yajlis hatta yarka' raka'ataini, kata Nabi SAW. Jika kalian masuk masjid maka jangan duduk ya, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Nah, kemudian memperbanyak zikir, baca Al-Qur'an ya, sambil menunggu sholat berjamaah misalkan ya. Kita di masjid memperbanyak zikir bebas, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ya, atau murojaah surah yang sudah kita hafal ya, atau berdoa ya, kita mengatakan kita berdoa kepada Allah, apa saja kita minta kepada Allah. Artinya semua itu berkaitan dengan zikrullah, mengingat Allah. Kemudian menjaga ketenangan masjid ya, tidak rusuh, tidak membuat suara gaduh ya, tidak mengganggu ya, dapat mengganggu ketenangan orang yang sedang beribadah di dalam masjid ya. Kemudian juga tidak berjualan di dalam masjid, karena ada larangan ya berjualan di dalam masjid. Kemudian menjaga kebersihan ya, misalnya bawa makanan ya, makan di masjid boleh, tapi ya kemasannya, plastik makanannya misalkan ya, dibuang pada tempatnya, pada tempat sampah. Dan juga tentu harus menjaga kebersihan ya, agar tidak berceceran makanan tersebut ya. Kemudian apabila kita keluar, kita mendahulukan kaki kiri, kemudian kita juga berdoa.
Doanya bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya. Apa? Jangan menyebut nama Allah, ya. Dan semoga sholawat serta salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon ampun, memohon karuniamu. Ini doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang dilakukan di dalam masjid bernilai pahala, ya, karena sudah menerapkan adab-adab ini, adab-adab ini. Demikian saudara soleha, pelajaran ke-6, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.